Oke, jadi kalau biasanya intronya laptop dilempar, tapi kalau ini saya nggak berani lempar karena ini bukan punya saya. Dan ini adalah laptop termahal, terkenceng yang pernah saya review. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GE76 Rider. Untuk angkanya, tunggu, saya harus nyontek ya. 10UH273ID yang merupakan penerusnya dari GE75 Rider. Secara tampilan benar-benar berubah kalau kita bandingkan dengan seri GE75 Rider sebelumnya. Kalau sekarang lebih kalem, lebih terlihat stealth dan minimalis, tapi konsepnya sama dengan MSI GE66 yang dulu pernah kita review. Dengan Mystic Aurora Light yang ada di casing depan bagian bawah, dan warna ini bisa kita custom melalui software SteelSeries Engine 3, dan warnanya ini per bar, jadi kita bisa rubah tiap titiknya sesuai dengan keinginan kita. Logo di bagian belakangnya sama juga dengan seri GE66 Rider. Mungkin memang di seri GE terbaru desainnya dibikin seperti ini semua. Bedanya karena ini GE76 jadi dimensi layarnya 17,3 inch, dan karena dimensinya lebih lebar, jadi laptop ini lebih berat dengan bobotnya 2,9 kg. Jadi hampir 3 kg dengan dimensi yang juga cukup tebal dengan 25,9 cm. Tapi menurut saya wajar sih ya, karena kelasnya udah bisa dibilang ini adalah laptop workstation yang dimensinya 17,5 inch. Dan saya nggak akan bahas banyak tentang desainnya karena saya lebih tertarik ke performanya. Kenapa? Karena pertama, untuk prosesornya dia sudah menggunakan Intel Core i9 10980HK, sebuah CPU kelas high-end dari Intel dengan 8 core, 16 thread yang turbo boostnya ada di 5,3 GHz, 16 MB Smart Intel Case dengan TDP 65 Watt. Dan Intel Core i9 10980HK ini digandengkan dengan Nvidia RTX 3080 laptop GPU GDDR6 dengan VRAM 16 GB. Bayangkan ya, 16 GB di sebuah mobile desktop. Jadi untuk Nvidia RTX 3080 laptop GPU itu ada dua varian, ada yang 8 GB, ada yang 16 GB VRAM-nya. Nah, MSI GE76 Rider ini mentok di 16 GB. Dan sama seperti MSI GP66 Rider yang kita bahas minggu lalu, MSI GE76 Rider ini juga sudah resizable bar ready. Kenapa saya bilang ready? Karena nggak banyak device yang sudah support resizable bar. Jadi fitur resizable bar ini benar-benar harus kita perhatikan dulu, apakah Mubo-nya support, apakah VGA-nya support, apakah gamenya support. Untuk list apa aja yang bisa support, kalian bisa langsung cek di websitenya Nvidia. Tapi untuk MSI GE76 Rider ini secara default itu udah resizable bar ready. Jadi kita tinggal pakai aja gitu istilahnya. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu resizable bar, jadi ini adalah teknologi PCI Express terbaru dari Nvidia yang fungsinya kalau dulu ya CPU itu hanya bisa mengakses sekitar 256 MB VRAM GPU. Jadi limit banget. Nah, game sekarang itu sudah berevolusi. Jadi teksturnya lebih kompleks, geometrinya lebih kompleks, shadernya juga lebih kompleks. Kalau CPU hanya diberikan 256 MB VRAM, yang terjadi adalah antrian data. Dan kalau data game yang benar-benar kompleks ini antri, yang terjadi adalah penurunan performa. Nah, dengan adanya resizable bar ini, CPU dikasih full akses untuk VRAM GPU. Jadi kalau ini 16 GB, CPU bisa mengakses semua VRAM-nya 16 GB. Jadi CPU bisa mengakses semua frame buffer, data yang diolah semakin banyak, dan kalau data yang diolah semakin banyak, frame per second-nya juga meningkat. Nvidia sendiri mengklaim dengan resizable bar ini bisa menambah sekitar 5-10% FPS di dalam game. Terus juga ada Nvidia Reflex untuk mengurangi latency dari perintah mouse biar lebih responsif, ada Dynamic Boost 2.0 untuk menyimbangkan performa antara CPU dan juga GPU, dan masih banyak lagi yang di MSI GP66 Rider kemarin udah kita bahas. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, kalian bisa tonton dulu review MSI GP66 Rider kemarin karena di situ udah saya jelaskan banyak. Sekarang lanjut untuk spesifikasi lainnya, yaitu memori RAM. Untuk memori RAM-nya dia dual channel DDR4 dengan speed 3200 MHz, kapasitasnya 64 GB.
kapasitasnya sekali lagi saya ulang 64 GB. Dan kalau misalkan kalian merasa 64 GB-nya ini kurang, kalian tinggal beli aja satu slot 64 GB jadi 128 GB yang mungkin di Indonesia sendiri RAM-nya itu belum ada yang jual juga karena dia nggak ada RAM yang onboard. Jadi kita bisa ganti ke kapasitas yang lebih besar. Terus untuk storage-nya memiliki speed lebih dari 3500 Mbps dan untuk kapasitasnya 2 TB ya. Kapasitasnya 2 TB. Itu kalau misalkan kalian beli bijian ya, SSD 2 TB itu mahal banget. Terus kalau misalkan kalian merasa 2 TB-nya tadi masih kurang, MSI juga masih menyediakan satu slot M.2 NVMe yang kosong buat kalian untuk upgrade storage. Apakah kalian sudah bisa mengira-ngira harga dari MSI G76 Raider ini? Kalau belum, saya lanjutkan dulu untuk spesifikasi lainnya, yaitu layar. Jadi layarnya memiliki dimensi 17,3 inch, resolusinya ada di 4K 3840 x 2160, 4K 120 Hz. Untuk panelnya pakai IPS level dan untuk color game mode-nya ada di 100% Adobe RGB, bukan sRGB lagi. Lebih luas ya, warnanya lebih white atau lebih pop up dan lebih stabil. Dan walaupun dimensinya 17,3 inch, tapi laptop ini seperti terlihat 15,6 inch karena framenya tipis banget dengan ukuran 5 mm di frame kanan dan kirinya. Untuk screen to body ratio-nya ada di 82%, jadi lega banget ya 17,3 inch dengan frame setipis ini. Di bagian atasnya emang agak tebal karena untuk meletakkan webcam yang resolusinya juga tidak seperti laptop pada umumnya. Umumnya laptop itu walaupun semahal apapun yang pernah saya review itu biasanya 720p 30 fps, tapi MSI G76 Raider ini Full HD, jadi sudah ada 1080p 30 fps. Jadi kalau kalian gunakan untuk zoom atau live streaming gaming, nggak perlu lagi pakai webcam eksternal yang menurut saya webcam eksternal itu ribet, harus dicepitkan dulu di framenya, harus tata lagi kabelnya biar nggak morat-marit ketika kita in cam, ribet. Kalau udah webcam built-in ini ya udah tinggal buka laptopnya langsung streaming. Terus untuk color profile-nya kita juga disediakan banyak banget di MSI Dragon Center melalui True Color-nya. Jadi ada gamer, ada anti-blue, ada sRGB, Adobe RGB, Display P3 dan lain-lain. Setidaknya kita nggak perlu kalibrasi warnanya lagi. Dan kalau misalkan kalian punya monitor MSI, tinggal dicocokkan aja True Color-nya. Jadi kalau laptopnya sRGB misalkan ya, di monitornya yang MSI itu sRGB, jadi warnanya cocok tanpa harus kalibrasi. Lanjut untuk keyboard, seperti biasa di seri GE-nya bekerja sama dengan SteelSeries yang RGB-nya nggak per area ya, tapi per tombol. Yang feel keyboardnya nggak usah ditanyakan lagi lah ya, baik untuk ngetik ataupun gaming udah enak banget. Feel tactile-nya dapet, empuknya dapet, tombolnya juga besar-besar. Cuman sayangnya tidak ada dedicated button apapun, padahal dimensinya 17,3 inch. Jadi di bagian atas keyboardnya jadi terlihat kosong, di pojok kanan bawahnya juga kosong. Untuk tombol shortcut Cooler Boost udah disediakan di function F8, Dragon Center di function F6, SteelSeries-nya di F9, serta tombol shortcut yang lain. Menurut saya kalau misalkan area kosongnya ini mungkin diisi seperti dedicated button untuk Dragon Center atau untuk tombol power yang memisah dengan keyboard atau mungkin untuk fingerprint ya, pokoknya nggak terlalu kosong, menurut saya akan terlihat lebih bagus. Terus kalau untuk touchpadnya dekat dengan spasi, memang nyaman ya untuk ngetik dengan posisi touchpad yang seperti ini. Tapi kalau misalkan bisa diperlebar lagi, sekali lagi untuk memanfaatkan space yang terlalu besar ini, menurut saya bakalan lebih enak lagi. Untuk di sebelah kanan kiri keyboardnya ada grill speaker, jadi firing ke atas pengguna langsung, dan speakernya ini dituning sama Dyn Audio dengan woofer dan pasif radiator teknologi. Kalau untuk karakter suaranya menurut saya balance, clear, tapi bassnya masih kerasa imersif banget. Salah satu audio terbaik lah untuk sebuah laptop gaming. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk baterai sama dengan seri GE66, yaitu 99,9 Wh. Kalau kita lihat dimensinya yang 17,3 inch, sebenarnya kalau misalkan MSI mau memperbesar lagi kapasitas baterainya, sebenarnya bisa ya, karena G66 itu kan 15,6 inch. Tapi karena ada regulasi kalau misalkan kita naik pesawat baterainya itu harus 100 Wh maksimal, jadi ya nggak bisa apa-apa lagi ya MSI ya. Kalau misalkan mungkin bisa 150 Wh, mungkin MSI bakalan ngasih lah. Tapi karena ada regulasi itu, jadi mentoknya di 99,9 Wh. Dan setahu saya hanya MSI ya yang berani kasih baterai yang segede ini. Cuman untuk dataan baterainya, walaupun secara kapasitas besar, tapi dia nggak terlalu awet. Ya wajar sih ya, karena bisa dibilang spesifikasinya nih full power. Layarnya aja udah 4K, Intel Core i9-nya 65 Watt TDP,
RTX 3080-nya 155 watt. Dan kalau saya gunakan untuk kegiatan ringan, browsing, tapi browsingnya pakai resolusi 4K tetap ya. Itu dia brightness-nya ada di 50%, bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Terus kalau dari segi konektivitas, MSI GE76 Raider ini adalah laptop pertama yang sudah memiliki Wi-Fi 6E. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu Wi-Fi 6E, jadi kalau Wi-Fi 6 itu kan ada dual band ya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di Wi-Fi 6E ini bandnya atau bandwidthnya ditambah, jadi ada 6 GHz. Logikanya kalau misalkan jalur tolnya ini ditambah, jadi antrian data atau data yang bisa melintas di bandwidth ini bisa lebih stabil. Terus untuk Bluetooth dia pakai versi 5.2 dan untuk portnya di belakang ada input power HDMI 2.0 yang udah support 4K 60Hz, input LAN USB-C 3.2 Gen 2 dan mini DisplayPort 1.4. Di sebelah kiri terdapat USB Type-C 3.2, USB Type-C 3.2 dan juga audio jack. Di sebelah kanan ada USB Type-A 3.2 Gen 1, USB Type-A 3.2 Gen 2 dan ada SD card reader. Tapi sayangnya dengan spek yang se-full power ini untuk USB-C-nya belum support Thunderbolt. Mungkin MSI berpikir karena layarnya udah 4K, Nvidia-nya juga udah pakai RTX 3080 16GB, jadi USB Thunderbolt-nya mungkin buat apa ya, karena dia udah se-full power ini. Sekarang bagaimana dengan coolingnya untuk sebuah laptop yang pakai Intel Core i9 RTX 3080 spek rata kanan lah. Jadi seperti biasa MSI menggunakan cooling cooler Boost 5 dengan dual fan, 6 heat pipe dan dedicated block thermal untuk GPU dan juga CPU. Exhaust-nya ada 4, dibuang ke belakang 2, ke samping 2. Untuk ngetes sistem coolingnya langsung aja kita coba tes pakai game Assassin. Dan ini adalah game Assassin Valhalla yang terbaru. Yang dari dulu game Assassin itu memang terkenal bisa selalu membunuh temperatur dari laptop ataupun PC. Untuk suhu temperatur average-nya ada di 89 derajat Celcius, kalau minimumnya 86 derajat Celcius. Tapi kadang dia spike atau nyolong-nyolong di 97 derajat Celcius. Itu pun kayak cuman hentakan awal dan akhir aja. Jadi stabilnya itu ada di 89 derajat Celcius. Sebenarnya cukup dingin untuk sebuah laptop yang sekali lagi full power rata kanan seperti MSI GE76 Raider ini. Untuk performanya seperti biasa kita tes dulu di Sensebench R15, kita loop sebanyak 10 kali dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya kondisi dicas, di Dragon Centernya pun juga extreme performance dan hasilnya dia bisa stabil di sekitar 1600 poin. Turun itu hanya di 1500 poin, nggak pernah turun di bawah itu. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita loop sebanyak 10 kali, memang dia kadang nyolong-nyolong ya di sekitar 90-an derajat Celcius. Tapi kalau kalian lihat di suhu average-nya bagian tab kanan dia ada di sekitar di bawah 80 derajat Celcius. Di time spike ekstrimnya mendapatkan skor 5544 dan device track-nya 13990. Untuk tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan template yang memang biasanya kita pakai, cepet banget ya, 1 menit 3 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 17 detik dan GPU rendernya 6 menit 23 detik. Lanjut ke tes gaming dan ini kita tes di game-game yang udah support resizable bar. Pertama ada Assassin Valhalla, di sebelah kiri itu pakai resolusi Full HD tapi settingannya rata kanan. Dan di sebelah kanan resolusinya sesuai bawaan laptopnya yaitu 4K rata kanan juga. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini, kalau misalkan pakai Full HD dia bisa tembus 100 fps. Kalau 4K-nya mendapatkan average 40 fps. Terus di game kedua kita coba di game Watch Dogs Legion. Sama juga ya, ini kalau misalkan Watch Dogs dia juga sudah support dengan DLSS 2.0 dan ini semuanya settingannya menggunakan DLS-nya itu quality. Jadi yang paling bagus, paling rata kanan dengan ray tracing-nya juga on yang mentok rata kanan. Dan hasilnya di resolusi Full HD mendapatkan average FPS 50-60 fps dan di resolusi 4K mendapatkan sekitar 20-30 fps. Lanjut ke game kompetitif ya. Mungkin kalau game ini hilang kalian akan komplain, yaitu PUBG. PUBG rata kanan Full HD bisa tembus sampai 200 fps. Kalau di 4K-nya average-nya mendapatkan sekitar 30 fps. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI GE76 Raider kali ini. Dan untuk harganya, harga laptop ini seharga mobil Ayla bekas. Jadi harganya 70 juta rupiah atau 69.999.000. Jadi buat kalian yang mungkin butuh laptop workstation yang kenceng banget, yang monster banget, dan kalian sultan, MSI GE76 Raider ini bisa menjadi referensi yang menarik buat kalian. Apalagi VRAM-nya yang 16GB ya, RTX 3080 PC itu aja 10GB. Di laptop ini bisa 16GB, walaupun memang tidak bisa dikomparkan karena beda segmen, tapi intinya dengan harga 70 juta ini bisa dibilang spek yang benar-benar workstation atau
bisa dibilang desktop replacement juga ya, karena performanya benar-benar kenceng banget. Tapi intinya, apakah dengan harga 70 juta laptop ini worth it? Kalau saya cek untuk kompetitornya ya, harganya sama juga, untuk spesifikasinya sekitar 65-70 juta. Tapi kompetitornya itu belum masuk secara resmi ke Indonesia. Kalau resmi biasanya kalau laptop itu harganya lebih mahal. Jadi kalau dari segi harga dibandingkan dengan kompetitornya, ya worth it aja. Tapi kalau dengan kebutuhan 70 juta, kalau kalian kebutuhannya udah laptop workstation yang memang butuh performa, contohnya seperti render Lumion ya, karena Lumion itu GPU base banget dan butuh VRAM banyak. Terus mungkin untuk rendering 3D karena butuh VRAM juga. Jadi laptop ini kelasnya udah kelas workstation ya, walaupun sama MSI dimasukkan ke seri gaming. Tapi menurut saya kalau misalkan kebutuhan kalian 3D design, arsitek yang memang kebutuhannya buat kerja, ya laptop ini investasi ya. 70 juta mungkin kalau misalkan sebulannya bisa dapat satu project buat arsitek, ya satu bulan mungkin bisa balik modal. Tapi kekurangannya menurut saya adalah berat ya. Jadi laptop ini hampir 3 kg, dimensinya pun 2,59 cm, cukup tebal juga. Tapi memang ya karena performanya seperti ini wajar kalau misalkan dia berat. Terus untuk kekurangan lain, dia juga tidak memiliki Thunderbolt, padahal harganya udah 70 juta. Walaupun memang mungkin nggak bakalan kita butuhin, tapi kalau ada Thunderbolt kan akan lebih baik. Tapi selain itu, kesimpulannya ini adalah laptop yang paling kenceng yang pernah saya review. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.